Prabowo ngacak-ngacak dominasi finansial asing lewat Bali. Apa sih maksud Prabowo ketika bilang bahwa Bali bakal dijadikan the new Singapore? Bali tak hanya dikenal sebagai destinasi wisata. Kini ada proyek besar yang disiapkan jadi pusat keuangan baru di Indonesia. Nilai investasinya tembus 104 triliun rupiah. Udah pada denger belum? Indonesia sebentar lagi punya family office buat ngurusin kekayaan keluarga yang super kaya. Indonesia is planning something big and Bali is right at the center. Ya gini kira-kira yang akan kita buat adalah seperti di Dubai. 100 hektar atau lebih sedikit atau lebih atau sedikit sekali itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Kalau teman-teman punya uang 100 juta mungkin ditaruh di tabungan, tapi kalau punya 10 triliun mereka bikin yang namanya family office. Pemerintah mengusulkan Bali sebagai markas para konglomerat asing untuk menyimpan kekayaannya tanpa dikenai pajak. Family office asing apa bisa? Rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun family office di Bali benar-benar sukses mengacak-ngacak kenyamanan finansial negara-negara tetangga. Langkah berani ini dirancang untuk menarik dana ribuan triliun milik orang kaya dunia agar parkir di Indonesia melalui skema pengelolaan aset bebas pajak. Selama ini, miliaran dolar milik konglomerat tanah air selalu kabur dan memutar roda ekonomi di luar negeri. Namun, begitu Indonesia mengambil alih kendali kekayaannya sendiri, pihak asing langsung dilanda kepanikan luar biasa karena dominasi ekonomi mereka di Asia Tenggara mulai terancam runtuh. Kepanikan ini terlihat sangat jelas dari masifnya serangan narasi negatif dan hoaks ekonomi yang tiba-tiba bertebaran di media sosial untuk menakut-nakuti masyarakat. Tiba-tiba saja muncul opini provokatif yang menyebut Indonesia bakal bangkrut, rupiah akan dihancurkan, hingga isu bahwa stabilitas sosial akan meledak mirip 1998. Menariknya, setelah ditelusuri, sebagian pergerakan media yang gencar menggiring opini buruk ini justru disinyalir berbasis di Malaysia seperti media New Naratif. Tampaknya ada ketakutan besar jika rakyat Indonesia bersatu mendukung kebijakan ini, sehingga taktik adu domba dan manipulasi informasi pun mulai dimainkan dari luar sana. Malaysia patut cemas dan gigit jari melihat manuver agresif Indonesia yang tidak lagi bisa dianggap remeh dalam panggung ekonomi regional. Ketika Kuala Lumpur masih sibuk membenahi dinamika internal mereka, Jakarta sudah melesat jauh ke depan dengan menyiapkan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali sebagai Indonesian Financial Center. Proyek megah ini ditargetkan mampu meraup investasi raksasa hingga 104,4 triliun rupiah demi mengubah Bali dari sekedar tempat liburan menjadi kiblat baru keuangan dunia. Realisasi investasi di kawasan ini bahkan terus merangkak naik dan telah menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Sebuah lompatan besar yang pasti membuat jiran sebelah merasa iri. Tidak hanya mengandalkan sektor finansial di Bali, Indonesia juga secara resmi memutus rantai ketergantungan asing dengan menguasai hilirisasi industri secara total. Kehadiran smelter tembaga single line terbesar di dunia di Gresik, serta dominasi mutlak atas rantai pasok nikel global menjadi bukti nyata bahwa Indonesia bukan lagi sekedar pelayan yang bisa didikte. Bali tak hanya dikenal sebagai destinasi wisata. Kini ada proyek besar yang disiapkan jadi pusat keuangan baru di Indonesia. Nilai investasinya tembus 104 triliun rupiah. Lalu seperti apa konsep dan potensinya? Pemerintah tengah mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali sebagai Indonesia Financial Center atau IFC. Proyek ini ditargetkan mampu menarik investasi hingga 104,4 triliun rupiah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah sedang menyiapkan regulasi sebagai dasar pengembangannya, mulai dari sistem pengelolaan hingga fasilitas yang bisa menarik investor global. Pada 1 Mei 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Investasi Rosan Ruslani dan Direktur Operasional Danantara Doni Oskaria meninjau langsung kawasan ini untuk mempercepat pembentukan pusat keuangan tersebut. KEK ini tidak hanya ditunjukkan untuk memperkuat investasi, tapi juga mengubah peran Bali dari pusat pariwisata menjadi barometer baru di sektor keuangan nasional. Pengembangannya mengusung konsep Knowledge District, yaitu kawasan yang menggabungkan pendidikan, inovasi, dan sumber daya manusia sebagai penggerak ekonomi baru. Hingga triwulan pertama 2026, realisasi investasi di kawasan ini telah mencapai 1,62 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 2.100 orang. Jika terrealisasi,
KEK ini berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Family office asing apa bisa meningkatkan ekonomi Indonesia? Pemerintah Indonesia berencana menarik keluarga super kaya dengan menawarkan supaya family office asing itu datang ke Indonesia dengan memperoleh keringanan pajak. Tapi apa sih sebenarnya family office itu? Dan apakah strategi ini akan efektif meningkatkan ekonomi Indonesia? Family office adalah layanan pribadi untuk keluarga ultra kaya yang mempermudah mereka untuk berinvestasi dan menjalankan bisnis di berbagai negara. Dan itu disediakan untuk keluarga mereka sendiri seringkali. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 62 keluarga terkaya dunia itu menguasai kekayaan setara dengan pendapatan 3 miliar penduduk termiskin. Mengundang keluarga-keluarga ini untuk berinvestasi di Indonesia tentu bisa memberikan dampak besar. Tapi apakah strategi ini akan berhasil untuk mendongkrak ekonomi Indonesia? Udah pada denger belum? Indonesia sebentar lagi punya family office buat ngurusin kekayaan keluarga yang super kaya. Serius, ini beneran menarik. Kira-kira gimana ya dampaknya buat kita? Jadi simpelnya gini, family office itu adalah layanan yang ngurusin semua soal kekayaan orang super kaya, mulai dari investasi, pajak, sampai amal mereka. Keren kan? Siapa di sini yang mau punya family office sendiri? Bayangin aja, family office ini buat yang punya kekayaan lebih dari 50 juta US dollar alias sekitar 772 miliar rupiah. Faktanya, banyak aset orang Indonesia malah diparkir di luar negeri. Tahun lalu, sekitar 140 miliar US dollar pindah ke Singapura dan 70 miliar US dollar pindah ke Hong Kong. Astaga. Menurut kalian, apa kita butuh family office ini buat balikin kekayaan kita ke Indonesia? Sampaikan pendapatmu di komentar. Kemungkinan the government is running out of money, kehabisan duit. Yang mana ya, apalagi kalau harga BBM ini naik akibat tidak kuat subsidi, inflasi meledak. Bos, ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakutin. Kalau emang lu ngerasa pintaran mana sih sama Elon Musk? Elon Musk aja perangin Soros. Bagaimana polanya Soros ini bukan terjadi hanya di Indonesia. Lu baca tuh, New Naratif udah nyiapin itu juga. Gimana cara bikin demo yang baik dan benar, gimana cara lakukan manipulasi di media massa udah disiapin sama New Naratif, guys. Lu harusnya bertanya-tanya, New Naratif ini media mana? Ternyata New Naratif ini adalah media dari Malaysia, guys. Belakangan ini kita sering dengar sentimen negatif soal ekonomi Indonesia dari luar negeri. Mulai dari media asing yang bikin narasi sell Indonesia, sampai indeks global kayak MSCI yang menurunkan bobot saham kita, yang efeknya sampai bikin IHSG turun dan rupiah melemah, teman-teman. Tapi sebetulnya lawan terberat Prabowo itu bukan cuma oligarki sawit atau batu bara, no, tapi dia juga melawan negara Singapura. Karena ujung-ujungnya, kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura, dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan? Bener, negara Singapura sendiri. Serius nih, ada aliran dana dari luar masuk ke Indo, terus dialirin ke aktivis, rumornya buat lemahin pemerintah. Kalau dananya lintas negara kayak gini, apakah semua gerakan itu betul-betul berdiri murni dari kepentingan dalam negeri? Jadi belum tahu, perusahaan OSF atau Open Society Foundation yang dipimpin oleh George Soros diduga mendanai operasi untuk demo melalui Yayasan Kurawal untuk kritisi kebijakan pemerintahan Prabowo. George Soros, kita tahu George Soros ini siapa? Adalah filantropis global yang perannya sangat merusak, di-ban di beberapa negara, bahkan di negara asalnya. Guys, yang barusan terjadi gila banget sih. Antek-antek asing ternyata beneran ada wujudnya. Izin berpendapat baru aja ditawari sejumlah uang untuk menjalankan agenda mereka. Sering dengar sentimen negatif soal ekonomi Indonesia dari luar negeri. Mulai dari media asing yang bikin narasi sell Indonesia, sampai indeks global kayak MSCI yang menurunkan bobot saham kita, yang efeknya sampai bikin IHSG turun dan rupiah melemah, teman-teman. Konteksnya sebenarnya sederhana, ini bukan sekedar kebetulan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan family office di Bali dan penataan regulasi satu pintu akan menjadi penentu utama kemenangan Indonesia di panggung regional. Jika rencana besar ini berjalan mulus tanpa hambatan, ribuan triliun rupiah yang dulu dipakai untuk membangun fasilitas mewah di negeri orang akan berputar sepenuhnya di dalam negeri demi kesejahteraan rakyat sendiri. Malaysia dan negara tetangga lainnya kini hanya bisa menonton dengan cemas sambil meratapi nasib mereka yang perlahan kehilangan panggung utama. Indonesia sudah memilih jalannya untuk memimpin ekonomi Asia Tenggara dan tidak ada lagi ruang untuk mundur.